Halo juara posi, kembali lagi di channel YouTube ini yaitu Open Mind, Fokus Hebat Juara, di mana di sini akan berbincang secara ringan tapi ilmunya ilmu berat. Oke, kali ini di channel podcast kita kedatangan seorang kakak cantik ya. Bisa dilihat ya di sini. Oke, perkenalkan kan Dok, Kak, namanya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dina Deborah Sibarani dari Unimed. Oke, pasti ada tujuannya dong kenapa kita undang kakak Dina ini ke podcast kita pada hari ini. Oke, jadi untuk infonya sedikit ya, bahwa Kak Dina ini pernah meraih juara 1 lomba karya tulis ilmiah ya kan Kak? Iya. Tingkat nasional. Wah, luar biasa bukan? Oke, jadi kita akan berbincang-bincang nih gimana biar para juara posi ini bisa seperti kakak ini. Mungkin di tahun ini ya, atau mungkin di tahun 2023 atau 2024, atau bahkan lagi ada nih Kak yang lagi berusaha menulis karya ilmiah saat ini ya untuk meraih juara 1 tingkat nasional sama nih seperti kakak gitu ya. Oke Kak, sebelumnya gimana nih Kak kabar kakak? Saat ini kabarnya baik. Kakak gimana, Kak? Oke, kabarku juga baik seperti yang kamu lihat. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukannya apa nih? Saat ini kesibukannya itu pertama itu sedang tugas akhir ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya penelitian, terus lagi menulis tugas akhir seperti itu. Terus juga lagi sibuk di ikut lomba juga. Jadi tetap ikut lomba karya tulis ilmiah, baik nulis esai maupun jurnal seperti itu. Terus disibukkan dengan organisasi juga seperti itu. Masih ikut lomba-lomba juga ya Kak sampai saat ini. Nih, para juara posi walaupun udah tugas akhir tetap nyusun lomba karya ilmiah juga. Oke Kak, kalau boleh tahu nih sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang karya tulis ilmiah ini, para juara posi mungkin ada sebagian yang mengenal kakak atau belum mengenal lebih dalam juga ya kan. Nih, asal kakak dari mana nih? Oke, saya berasal dari Lagu Boti, tepatnya di Balige teman-teman. Oke, di Balige ya. Para juara posi yang di Balige mungkin ada yang mengenal kakak ini ya. Nah, jadi biar sekedar informasi juga lagi ya bahwa kakak ini juara 1 karya tulis ilmiah pada tahun 2021, biar orang-orang Balige juga tahu Kak gitu ya kan. Nah, ada info nih Kak dari Instagram bahkan di media sosial lainnya bahwa tahun lalu kakak itu menjadi pemenang lomba karya tulis ilmiah nasional tahun 2021. Sebelumnya tuh waktu kakak pemenang lomba itu gimana sih perasaan kakak? Yang pastinya bersyukur ya, karena baru kali itu gitu menangkan dari banyaknya kegagalan yang dicapai, yang dapat gitu, dan juga akhirnya bisa menang, dan itu jadi acuan kita untuk berjuang lagi gitu. Jadi sampai sekarang tetap berjuang walaupun mungkin ada kegagalan, tapi itu jadi awal kita untuk berjuang lagi seperti itu Kak. Oke, kan kalau misalnya kita menang gitu kan Kak, pasti ada prosesnya gitu kan. Nah, pernah nggak sebelum mencapai tingkat nasional ini lombanya itu disaring dulu nggak dari dasar sebelum karya tulisnya sampai ke nasional, atau langsung mendaftar karya tulisnya tingkat nasional, atau disaring dulu nih dari per universitas dulu, baru per provinsi, baru per pulau, atau gimana gitu? Kalau itu Kak langsung ke nasionalnya Kak, beda dengan PKM kalau karya tulis ilmiah ini. Kalau ini kan kalau misalnya PKM itu kan Kak tingkat univ dulu gitu, setelah diseleksi dari universitas kita langsung ke belmawanya gitu. Tapi kalau karya tulis ilmiah ini itu biasanya lomba tingkat nasional gitu Kak, jadi kita mendaftar jadi langsung tanding gitu Kak, jadi tingkat sesama universitas gitu. Itu kalau pas kita mendaftar itu bawa nama diri sendiri atau bawa nama atas nama universitas? Atas nama universitas Kak. Atas nama universitas gitu ya. Oke, sebelum tingkat nasional ini ada nggak sebelumnya kakak mengikuti karya tulis lagi? Oke, sebelumnya Kak sebenarnya udah berkali-kali gagal ya gitu.
di balik kemenangan yang beberapa kali, mungkin kemenangan itu cuman 10 kali lah. Sebenarnya ada berkali-kali kegagalan itu gitu Kak. Berapa kali nih? Udah ada 70 kali mungkin Oh, ya. 70 kali. Jadi udah ada yang dilombakan itu udah kira-kira 100 paper lah yang dilombakan gitu Kak. 100 paper. Iya. Judulnya beda-beda dong pasti Beda-beda. ya. Iya. Jadi kalau misalnya pas 70 paper itu ada nggak sempat merasa duh, malas. Gagal terus gitu. Pastinya pernah banget Kak. Kan Pernah. apalagi kan Kak untuk biaya pendaftaran itu kan Kak sangat mahal gitu misalnya. Oh, pakai biaya pendaftaran. Iya. Misalnya 150.000 per paper itu kan Kak, atau mungkin 70.000 lah paling minimal gitu, paling murah. Jadi ketika udah biayanya juga udah habis gitu kan, udah kurang gitu, pasti itu ngapain sih ikut lomba lagi. Cuman ada motivasi dari abang gitu kan, coba lagi dan akhirnya coba dan pernah menang, dan setelah merasakan menang ya dan pasti mencoba lagi Gitu ya. Kak. Oke, kalau misalnya udah gagal bahkan udah sampai 70 paper nih. Kalau boleh tahu judul yang pernah menang itu apa aja? Sebenarnya Yang pertama yang kali. pertama itu stooling, ada tentang, kan sekarang Kak lagi pandemi, kemarin itu kan lagi pandemi, jadi itu kan aksesnya itu terbatas gitu Kak, apalagi dalam pendidikan. Jadi Iya. kita itu menciptakan apa sih yang cocok membantu pendidikan saat ini. Jadi saat itu kami menciptakan aplikasi namanya Stooling gitu Kak, student learning gitu. Stooling namanya ya. Iya. Ya, itu kayak aplikasi Zoom gitu nggak sih? Itu jadi kayak gabungan antara Zoom, WhatsApp dan Google Classroom atau Meet gitu Kak. Oh, Jadi nah ini namanya Stooling gitu. kami gabung di sana. Oke. Itu Kakak waktu pas karya tulis yang Stooling ini yang juara 1 itu ya? Iya Kak. Yang itu kan bekerja sama satu lagi rekan ya? Iya. Atau sendiri-sendiri itu? Rekan. Namanya siapa Kak? Blasius. Belasius ya. Halo Bang Belasius. Nah, jadi Kak sebelum itu kayaknya ada pernah lagi ya juara 3 kalau nggak salah. Iya, pernah Kak. Itu Menciptakan sebuah perpustakaan namanya. Jadi kan sekarang terbatasnya itu kan Kak mencari artikel-artikel untuk digunakan misalnya dalam penyusunan skripsi atau mungkin penulisan artikel gitu Kak. Jadi kami membuat suatu room gitu. Jadi kita lebih mudah mencari suatu buku atau mungkin karya tulis yang lain gitu Kak. Oh gitu. Jadi Kak, kalau misalnya banyak nih udah karya tulis yang Kakak buat dan yang paling tinggi atau paling besar prestasi Kakak mungkin yang tingkat nasional ini kali ya Kak. Nah, pada saat tingkat nasional ini berapa universitas kemarin lawan Kakak? 63 universitas. 63. Salah satunya yang besar itu apa yang Kakak tahu? UGM. UGM ada. Iya, ada UGM Kak. UI? UI enggak. UI IPB, enggak. IPB. IPB juga ada. Iya. Wah, hebat ya. Hebat ya juara POSI. Apakah juara POSI bisa seperti Kakak ini nanti? Ya pastinya bisa dong pasti ya kan Kak. Karena semua orang pasti bisa sukses. Termasuk Kak Dina, termasuk saya dan termasuk para juara POSI juga pasti bisa sukses dong ya. Bahkan sukses itu bukan hanya dari tahu matematika, tahu fisika atau sebagainya, bahkan dari kayak seperti Kakak karya tulis juga bisa membawa kita menjadi sukses bahkan berprestasi gitu ya kan Kak. Oke Kak, kalau pas tahu Kakak juara 1 itu gimana perasaan orang tua gitu Kak? Orang tua kan cuma mensupport aja Kak gitu dari kampung gitu kan. Jadi orang tua hanya sebatas tahu dan juga bersyukur gitu Kak. Itu aja sih kalau dari orang tua. Tapi selalu ada dukungan gitu. Coba lagi dan coba lagi. Berarti orang tua di kampung juga ya Kak? Iya. Kalau selama mengikuti kompetisi itu benefit yang didapat, apalagi yang paling besar itu dapatnya apa Kak? Benefit atau keuntungan gitu? Yang sebenarnya benefit yang kurasakan itu ya. Yang pertama itu kita tahu apa sih kurang dari karya kita gitu Kak. Ketika mengikuti karya ilmiah kan kita pasti, kalau misalnya awalnya kita pasti tahu belum tahu apa sih kekurangan dari karya kita. Nah setelah itu kan akan ada evaluasi mungkin gitu kan. Jadi kita tahu masih kurang di sini gitu. Jadi karya tulis berikutnya kita belajar dari situ lagi. Nah untuk yang selanjutnya itu ada uang pembinaan dan juga sertifikat lah mungkin Kak. Oh, uang pembinaan juga didapat gitu ya. Itu ibaratkan kayak keuntungan kita dapat gitu apa itu ya. Terus
Dari kampus atau dari universitas sendiri kan ini bawa nama kampus gitu kan Kak. Apakah ada juga nih entah beasiswa atau benefit yang lain gitu dari kampus? Oke, nah kalau dari kampus kan Kak, itu juga uang gitu diberikan sama tim gitu Kak. Oh, per tim. Iya. Oh, gitu ya. Sebelum mengikuti tingkat nasional ini ada berapa lomba yang Kakak menangkan? Saat ini masih 10-an ya Kak, atau 13 lah lomba yang udah pernah. 13 Tapi karya juara tulis. 3, banyakan juara 3. Kebanyakan juara 3. Yang ke-10 ini yang paling, maksudnya yang paling berkesan itu selain dari karya tulis nasional ini apa lagi Kak? Dulu pernah mengikuti di UNESA gitu kan Kak, itu perlombaan esai. Jadi di situ dengan banyaknya orang-orang kan, jadi di situ kan Kak presentasi. Jadi kita melihat karya orang itu seperti ini. Jadi kita bisa belajar lagi, menciptakan karya baru lagi gitu Kak. Oh, berarti itu presentasi nih. Hasil karya tulis kita per tim, contohnya dari universitas ini, dari universitas 1, universitas 2 dan universitas 3. Jadi mereka memprestasikan, kita belajar juga nih Kak dari hasil karya ilmiah orang itu gitu ya. Iya, betul Kak. Makanya dari 70 paper yang mungkin lebih, Kakak bisa belajar bahwa kegagalan karya tulis Kakak itu Kakak bisa belajar juga dari hasil presentasi dari universitas atau dari teman-teman yang lain mungkin ya kan Kak? Iya, betul Kak. Oke. Nah, judul karya ilmiah yang paling rumit atau paling berkesan itu apa? Oke Kak, yang paling berkesan itu sebenarnya ada Smart Fair. Itu Smart Farmer gitu Kak. Jadi petani cerdas namanya. Jadi Pertanian? Petani cerdas. Oh, petani cerdas. Nah itu menciptakan aplikasi yang mendukung pertanian itu supaya lebih maju gitu Kak. Apalagi sekarang kan di era pembangunan berkelanjutan gitu. Itu sangat dibutuhkan Kak gitu. Oh, itu isinya tentang aplikasi untuk pertanian gitu Kak. Untuk penjualan padi gitu. Oh, penjualan. biar lebih sejahtera mungkin para petaninya gitu ya. Itu kemarin peraih berapa Kak? Juara 3. Tingkat Nasional Kak. Nasional juga. Iya, Kak. Tingkat nasional ya. Berarti udah banyak dong Kak tingkat nasional karya tulis yang Kakak buat ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak udah banyak kegagalan, bahkan udah banyak karya tulis yang Kakak buat, bahkan 10 atau 13 tadi ya yang sudah Kakak raih dari karya tulis ilmiah ini. Nah, boleh dong Kak bagi tipsnya gimana kepada para jawara POSI? Oke. Untuk tips yang pertama mungkin tentukan temanya yang bagus gitu. Mungkin ketika teman-teman sedang bepergian ke suatu tempat gitu kan Kak, tanpa kita sadari mungkin suatu tempat itu punya potensi, tapi nggak tahu mengembangkannya gitu Kak. Jadi tips yang pertama itu kita membuat tema hal apa yang bisa mengatasi kesulitan masyarakat tersebut gitu. Nah, yang kedua itu mungkin Kak kita membuat judul yang menarik, misalnya yang disingkat tapi itu menarik perhatian pembaca gitu Kak. Untuk itu yang ketiga itu kita sesuaikan dengan tema atau mungkin dengan misalnya kan pihak perlombaan itu biasanya menyediakan tema dan subtema. Jadi kita membuat karya tulis itu harus sesuai dengan tema dan juga subtemanya. Terus dengan sesuai format penulisannya juga perlu Kak. Bahkan memperhatikan peletakan titik koma itu sangat dibutuhkan loh Kak gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu juga diperhatikan saat penilaian. Sangat diperhatikan Kak. Terus mungkin tips yang terakhir gitu ya Kak. Jangan pernah takut untuk mencoba dan juga yuk kurangi main gadget, rebahan gitu. Coba menulis gitu. Ketika menulis kreativitas kita juga akan berkembang gitu sih Kak. Berarti selain dari kita melihat keadaan, selain kita tahu apa kekurangan dari masyarakat setempat, kita juga mungkin harus membaca kali ya Kak. Iya, kita harus mengetahui lebih dalam apa sih sebenarnya yang akan kita bahas gitu. Oh gitu. Apa sih Kak perbedaan? Kan Kakak lagi nyusun nih. Apa perbedaan karya tulis ini dengan skripsi? Oke, kalau skripsi kan Kak kita sebatas hanya meneliti tanpa ada solusi gitu kan Kak. Oh iya. Kalau di karya tulis ini kita harus ketika kita meneliti harus juga ada solusi dari kita gitu Kak. Oh gitu. Tapi penyusunannya sama? Sama penyusunannya. Baik dari sama Kak, sama mungkin dari formatnya lah yang beda karena di karya tulis itu ada solusi dan di skripsi nggak ada gitu Kak. Oh, kayak kalau di skripsi dia hanya kayak mengevaluasi atau menjelaskan, menganalisis lah lebih tepatnya menganalisis. ya. Oke.
hobi menulis ini udah sejak kapan sih Kak? Kebetulan ini kan Kak sejak masuk universitas. Jadi aku pernah mengikuti organisasi Kak, organisasi kepenulisan. Nah, dari situ aku tertarik, oh gini ya menulis gitu Kak. Dari situ juga ketika aku jalan-jalan, aku memperhatikan sebenarnya di suatu tempat ini potensinya apa sih gitu. Jadi dari situ aku cari, oh kayaknya kalau kita buat sesuatu di sini kayaknya cocok untuk mengembangkan masyarakat di sini. Gitu Kak. Padahal banyak nih Kak, kalau misalnya kita libur-libur ya kan, contohnya entah berjalan ke Danau Toba gitu, kita lihat sampah, bahkan kita bisa membuat suatu karya ilmiah agar Danau Toba itu menjadi bersih contohnya. Atau bahkan kita nengok di kota Medan itu lagi banjir atau di Jakarta banjir, bahkan kita bisa membuat yang namanya lingkungan bersih dengan temanya seperti itu ya kan Kak. Pokoknya mungkin karya ilmiah ini adalah lebih mencondong ke memecahkan suatu masalah gitu ya, tapi dengan tulisan gitu. Kalau boleh tahu Kak, yang mendorong Kakak untuk memulai menulis? Oke, sebenarnya itu ada motivasi dari orang lain gitu, karena memang pada dasarnya abang juga orang yang berkecimpung di sini ya kan Kak. Jadi suka menulis, jadi itu menurun sama saya gitu Kak. Jadi juga jadi suka menulis gitu. Jadi hobi menulis sampai saat ini. Jadi apakah semenjak menulis ini bermain gadget itu akan lebih berkurang gitu? Tentunya Kak. Karena kita lebih udah tertarik kan Kak menulis suatu hal. Ketika kita udah tertarik di suatu bidang, kita akan meneruskan bidang itu gitu. Itu sih Kak. Ada nggak kendala saat membuat karya ilmiah ini? Kendala-kendalanya gitu? Kendala itu sebenarnya lebih ke ide ya Kak, ide yang susah untuk didapat dan menyesuaikan dengan tema gitu. Cuma ide sih Kak yang sangat sulit untuk ditentukan. Jadi mungkin kenapa orang jadi malas menulis itu karena nggak ada ide sebenarnya Kak. Oh iya ya, kadang juga susah menentukan judul kali ya. Iya. Membuat judul yang menarik itu agak lebih susah setelah ada judul, sama kayak nyusun skripsi kali ya. Iya. Kayak kita membuat judul itu apa gitu. Sesudah dapat judul, isinya baru dapat gitu kan. Karena intinya yang mau kita bahas itu judulnya gitu kan Kak. Jadi kayaknya penentuan judul ini agak susah kali ya. Iya, ide sih Kak intinya. Idenya itu gitu kan. Terus selain itu nggak ada kendala lagi? Mungkin kendala di waktu ya Kak, karena mungkin lagi disibukkan dengan penelitian. Mungkin saat ini kendala di waktu aja sih Kak. Oke. Saat ini kan Kakak nyusun skripsi sekalian ikut lomba masih ya? Iya. Itu nggak pecah kepala gitu Kak? Enggak sih Kak, karena kan Kak kadang aku jadi healingku itu jadi berubah ke nulis gitu loh Kak. Bayangkan guys. Jadi kita lebih tertantang di menulisnya daripada di skripsi. Kan skripsi itu kan Kak harus dipandu sama dosen nih. Iya. Kok ini enggak, jadi kita sendiri ya. Kita sendiri. Iya ya. Bayangkan guys, healingnya nulis karya ilmiah. Healing kita jalan-jalan gitu ya. Beda sama Kakak ini memang. Apakah healing kalian bisa berubah seperti Kakak ini? Memang kalau kebahagiaan itu beda-beda ya kan Kak. Kadang kebahagiaan seseorang mungkin healingnya itu jalan-jalan gitu ya. Bahagia Kakak itu menulis kali ya, menuangkan apa isi hati bahkan isi pikiran kita gitu. Berarti udah dalam dong kemampuan Kakak dalam menulis gitu ya, atau bahkan udah kayak makanan dan minuman aja tuh cara menulis gitu. Jadi Kak, kalau misalnya suatu saat nanti nih tamat dari S1, ada nggak niat Kakak ini kan Unimed, SPD, guru, ada nggak niat beralih profesi gitu, tidak menjadi seorang guru? Sebenarnya kan Kak, sebenarnya rencana lanjut gitu Kak, melanjut. Nah itu juga kan jadi sarana kita untuk menulis lagi gitu Kak. Jadi sampai nanti juga akan menulis lagi gitu Kak. Jadi mungkin ketika pun jadi guru kita masih bisa menulis. Oh gitu ya. Berarti bukan ada niat untuk kayak menjadi seorang penulis gitu atau membuat buku gitu. Atau memang dari awal memang targetnya aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi guru gitu. Ya sejauh ini masih jadi dosen dan sekaligus menulis gitu Kak. Karena menulis itu sekedar hobi gitu. Berarti hobi yang membawa kita berprestasi. Iya, Oke. Hebat nih. Oke Kak, kalau gitu Kak, ada nggak motivasi yang
bisa kakak sampaikan ke para jawara pos ini dari pengalaman kakak, mulai dari kakak berusaha gagal terus sampai bisa meraih banyak prestasi nih sampai sekarang ini, bahkan 13 atau sampai 10 prestasi yang udah kakak terima, benefitnya juga pasti ada dong ya kan. Nah, bisa nggak dong kak bagikan motivasi kakak kepada para jawara posi agar semangat menulis karya ilmiah, atau yang malas, bahkan kan kadang orang berpikir menulis itu berat, susah gitu kan, karena harus penyesuaian titik koma, penulisan ini, penulisan itu. Nah, kakak bagiin motivasi agar para jawara posi ini rajin membaca bahkan menulis gitu kak, atau bisa nanti karyanya ini bisa sampai mendunia gitu, seperti karya kakak mungkin bisa sampai ke luar negeri, ke Amerika gitu kak, bisa terkenal. Yuk kak bagiin motivasinya. Oke, sebenarnya sarannya itu kan lebih ke diri kita sih, coba cintai gitu, cintai karya tulis itu. Setelah kita mencintai mungkin coba gitu, coba, dan ketika mungkin gagal jangan langsung patah gitu, coba lagi dan mungkin kurangi rebahan sih gitu kak, karena tantangan anak muda sekarang itu hanya di rebahan sih, kebanyakan main gadget gitu kak, kebanyakan main sosial media gitu. Mungkin itu aja sih kak, hanya itu aja. Kalau misalnya menulis ini pernah nggak nangis kak? Pastinya kak, karena mungkin kan stres ya, karena mungkin deadline-nya itu sampai jam 12 malam misalnya, dari sampai udah jam 11 malam nih belum siap, padahal udah mau pengiriman dan udah bayar uang apanya kak, pendaftarannya gitu kan. Kalau misalnya nggak daftar sia-sia dong gitu kak. Pasti pernah stres gitu. Oke. Berarti para jawara posi dapat kita simpulkan nih bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Semua orang itu bisa sukses, semua orang itu bisa juara, semua orang itu bisa prestasi pada bidangnya sendiri gitu ya kan kak. Kita bisa sukses, kita bisa berprestasi asal kita mau mencoba lagi dan lagi. Kalau kita hanya stuck di situ aja, kemungkinan kita ya nggak bisa meraih apa-apa gitu ya kan kak. Walaupun kita mengalami stres, walaupun kita mengalami menangis, mengerjakan suatu hal, coba kerjakan lagi gitu. Karena kalau misalnya kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan rasa bahagia, kita cintai suatu pekerjaan itu, maka pekerjaan itu pun akan mencintai kita gitu ya kan. Nah, untuk itu para jawara pos ini yang lagi mungkin stuck, dia gak tahu mau jadi apa gitu, atau bahkan ada yang lagi gagal SNM, kebanyakan ya, gagal SNM, gagal SBM mungkin, atau gagal Olimpiade, atau bahkan gagal udah mencoba lebih dari 100 kali karya tulis tetap tidak menang, ya dicoba lagi gitu ya kan kak. Nah jadi segala sesuatunya itu harus dicoba agar kamu berpengalaman. Saat kamu berpengalaman, saat kamu belajar, maka kesuksesan itu akan dapat kamu raih gitu ya kan kak. Oke, para jawara posi, mungkin banyak nih pengetahuan, bahkan banyak motivasi yang kamu dapat dari Kak Dina. Ya, makasih Kak Dina udah menyempatkan hadir ya di podcast kali ini. Semoga para jawara posi ini bisa membuat karya tulis bahkan yang lebih dari kakak mungkin ya. Oke, terima kasih untuk semua. Salam jawara posi, fokus, hebat, juara.